Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang soleh dan solihah, alhamdulillah pada hari ini kita masih bisa bertemu atau belajar melalui daring, yaitu pelajaran SKI. Anak-anakku, kita masuk pelajaran yang pertama, yaitu mengetahui keadaan sosial budaya masyarakat Arab pra-Islam. Pra-Islam itu berarti sebelum Islam. Baik anak-anakku sekalian, masuk di materi yaitu keadaan geografis Jazirah Arab. Ini peta di Jazirah Arab seperti ini anak-anak. Nah, ini sebelah utara. Sebelah utara itu berbatasan dengan Suriah, Irak, dan Jordania. Ini di sini. Nah, Irak, Suriah, Jordania di sini. Kemudian sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia atau Laut Lepas, ya, seperti kalau di Indonesia pantai selatan itu ya. Kemudian yang sebelah timur berbatasan dengan Teluk Persia dan Laut Oman ini di sini. Kemudian yang barat itu berbatasan dengan Laut Merah, ini Laut Merah di sini nih. Baik, ini perbatasan di Jazirah Arab. Kemudian di Jazirah Arab itu seperti apa anak-anak? Ya, yang belum pernah ke sana kita bayangkan ini. Ya, seperti ini. Tanahnya penuh dengan padang pasir seperti ini. Kemudian ya, tadi seperti gambar tadi bahwa Jazirah Arab itu berupa padang pasir atau gurun. Ya, Nabi Muhammad SAW dilahirkan di negara ini anak-anak, di Arab Saudi. Nah, ini kota Mekah. Kota Mekah zaman dahulu, sekarang sudah bentuknya seperti ini. Sudah maju, sudah banyak berubah. Baik. Kemudian kota Arab Saudi adalah di mana anak-anak? Di Riyadh. Nah, Riyadh ya, negara yang masuk Jazirah Arab mana saja? Ada Arab Saudi, ada Yaman, ada Oman, ada Uni Emirat Arab, Qatar, Kuwait, Irak, dan Suriah. Kemudian Jazirah Arab sendiri terletak di barat daya benua Asia dan timur laut benua Afrika. Luasnya berapa anak-anak? Luasnya itu 3.151.000 kilometer. Ini untuk luasnya Jazirah Arab. Kemudian perdagangan terbesar di negara Jazirah Arab itu apa? Minyak anak-anak ini. Kilang minyaknya sangat besar sekali di sana. Makanya orang-orang Arab itu terkenal kaya, bahkan orang di sana belajar atau sekolah itu digaji sama pemerintah. Kemudian perbatasan Jazirah Arab tadi sudah ya di peta tadi, yang utara dengan negara Suriah, Irak, dan Jordania, timur berbatasan dengan Teluk Persia dan Laut Oman, selatan berbatasan dengan Samudra Hindia, barat berbatasan dengan Laut Merah. Kemudian di Jazirah Arab itu ada gurun anak-anak. Nah, ada gurun apa saja? Yang pertama gurun An-Nafud. Di sebelah utara wilayahnya dikenal sebagai, kalau orang sana mengatakan Sahara Langit, karena pasirnya itu sangat lembut. Dan saking lembutnya itu pasir dapat membenamkan kaki orang yang menginjaknya. Kemudian ada gurun Rub al-Hali di sebelah selatan. Ini merupakan dataran gurun yang keras, tandus, dan memiliki pasir yang bergelombang. Kayak tadi Pak Waton sudah tampilkan gambarnya. Kemudian yang ketiga ada gurun Arabia. Di sebelah barat, nah, tanahnya sangat tandus dan memiliki udara yang panas. Terletak di wilayah Hijaz, memanjang ke selatan sampai Yaman. Daerah ini juga sebagai penghubung perdagangan antara Yaman dan Suriah. Kemudian yang keempat, gurun apa? Ada gurun Harat. Di sebelah timur, nah, tempatnya di sebelah timur, daerah ini memiliki tanah yang tandus, gersang, sebagian penduduknya yaitu adalah orang Badui. Orang Badui itu orang yang hidupnya suka berpindah-pindah. Nah, untuk apa berpindah-pindah? Untuk mencari tempat menggembala ternaknya ini. Itulah orang Badui. Kemudian keadaan sosial budaya masyarakat Arab sebelum Islam, anak-anak. Nah, penduduk Jazirah Arab sendiri itu terdiri dari 3 suku bangsa atau kabilah. Suku bangsa. Kalau dikenal dengan kabilah. Baik.
Yang pertama suku Arab kuno. Suku ini merupakan suku Arab yang paling kuno, namun keberadaannya sekarang ini sudah punah, anak-anak. Sudah tidak ada. Suku ini terdiri dari suku Ad, suku Samud, suku Tas, kemudian Judais, dan suku Imlak. Kemudian yang kedua ada suku Arab asli. Nah, suku Arab asli ini, penduduk suku Arab ini merupakan keturunan dari suku Kahtan yang sejak semula mendiami Jazirah Arab. Kemudian yang ketiga yaitu ada suku Arab pendatang. Suku ini merupakan keturunan Nabi Ismail yang melahirkan suku apa? Suku Adnan. Nah, suku Adnan ini melahirkan 4 suku, yaitu suku Mudar, suku Ammar, suku Isyad, dan Rabi'ah. Kemudian dari suku Ammar tadi melahirkan suku Quraisy. Dari suku Quraisy lahirlah Nabi kita. Siapa? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian tempat tinggal bangsa Arab. Tempat tinggal bangsa Arab itu ada di perkotaan dan di pedalaman. Orang kota yang mempunyai tempat tinggal dan hidupnya sudah menetap, tidak berpindah-pindah, mata pencahariannya rata-rata berdagang dan bertani. Kemudian kalau orang pedalaman, hidupnya suka berpindah-pindah dengan membawa binatang ternak untuk mencari sumber air di antara lembah, atau di antara lembah itu kalau ada air namanya oase, anak-anak. Dan padang rumput, ya tadi orang Badui tadi ya, ini orang termasuk orang pedalaman. Kemudian sifat dan watak bangsa Arab. Sifat dan watak yang terpuji apa? Pemberani, suka hidup bebas, memenuhi janji, pantang mundur, dan suka menolong. Ini sifat dan wataknya yang baik, yang terpuji. Nah, ini pemberani, suka. Sifat yang menonjol dipengaruhi oleh kehidupan di padang pasir yang sangat liar. Mereka selalu berpindah dan mengembara dengan membawa senjata tajam untuk melindungi diri dalam perjalanan. Ini pemberaninya. Kemudian suka hidup bebas. Ya. Sudah menjadi kebiasaan suku Badui. Suku Badui penduduk yang tinggal di pedalaman dan hidupnya suka berpindah. Kemudian memenuhi janji. Bangsa Arab menganggap janji itu sebagai hutang. Oleh karena itu setiap berjanji mereka berusaha untuk memenuhi. Kemudian pantang mundur. Bangsa Arab memiliki sifat atau watak ini, apabila menginginkan sesuatu, tidak ada orang yang bisa menghalanginya. Bahkan mereka berani bertarung untuk menghancurkan penghalangnya itu. Kemudian yang kelima yaitu suka menolong, memiliki watak atau sifat suka menolong, rasa senasib dan solidaritasnya itu sangat kuat, anak-anak, dalam setiap suku. Jadi apabila ada orang suku diserang musuh, maka semua suku akan membelanya. Mereka rela mengorbankan harta bendanya demi membela temannya tadi. Itu sifat atau watak terpujinya bangsa Arab. Kemudian yang tidak terpuji atau yang tercela itu suka menyembah berhala, mengubur anak perempuan hidup-hidup, ya, memperistri perempuan bekas istri ayahnya, berpesta pura, dan suka mabuk-mabukan. Ini. Nah, sebelum Islam datang, bangsa Arab menjadikan Ka'bah sebagai apa? Pusat penyembahan berhala. Ya. Di sekitar Ka'bah ada 360 berhala. Kemudian mengubur anak perempuan secara hidup-hidup. Nah, mereka menganggap bahwa anak perempuan itu tidak mampu diajak berdagang ke negeri yang jauh. Makanya anak perempuan juga tidak kuat berperang sehingga dianggap sebagai beban atau pembawa sial bagi orang Arab. Perbuatan ini adalah perbuatan keji dan tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Kemudian yang ketiga apa? Memperistri perempuan bekas istri ayahnya. Pada masa sebelum datang Islam, bangsa Arab menganggap bahwa perempuan sebagai harta warisan. Seorang laki-laki biasanya memiliki istri lebih dari satu. Pada saat suaminya meninggal, istrinya itu akan diwariskan kepada anaknya. Ini perbuatan yang tidak baik orang Arab ini. Kemudian yang keempat, suka berpesta pora dan mabuk-mabukan. Kebiasaan ini dilakukan bangsa Arab apabila mereka mendapatkan keberhasilan. Dalam berpesta tersebut mereka minum khamr, minum minuman keras. Padahal minuman keras sangat dilarang oleh agama Islam. Nah, ini agama masyarakat Arab.
Sebelum Islam menganut ajaran paganisme. Paganisme itu menganut menyembah berhala anak-anak. Kemudian Yahudi, Kristen, dan Tauhid. Kemudian setelah Islam, pada abad keempat Masehi melalui Syria dan Ethiopia masuk agama Kristen ke tanah Arab dan diikuti agama Yahudi. Penyebaran agama Kristen dan Yahudi membuka jalan bagi kelahiran pemimpin besar yang ditunggu-tunggu. Siapa anak-anak? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak lama kemudian turunlah agama Islam. Di kalangan bangsa Arab banyak ahli syair, ahli fikir, dan cendekiawan. Mereka menganut agama tauhid atau agama peninggalan Nabi Ibrahim alaihissalam yang meyakini bahwa adanya hari kiamat. Orang-orang ini berusaha melepaskan masyarakatnya dari menyembah berhala. Demikian anak-anakku untuk pelajaran SKI di pertemuan pertama. Nanti ada tugas dari Pak Fauzan melalui Google Form, bisa dikerjakan ya, waktunya 1 minggu, jadi jangan menunda-nunda pekerjaan. Semoga bermanfaat anak-anak, semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat, amin. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.